Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Unisa Muda dimanapun Anda berada. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi online. Nah, dalam diskusi online kali ini kita akan berbagi kisah memanen makna. Baik, tema pada kesempatan kali ini adalah tanda bahaya fisik dan psikologis masa kehamilan. Untuk materi ini saya tidak mungkin untuk menjelaskan secara detail karena saya belum pernah ya merasakan suatu kehamilan, dan kehamilan ini adalah suatu keniscayaan yang dianugerahkan kepada seorang wanita. Tentunya pada kesempatan kali ini saya mengajak berdiskusi lintas ilmu dengan seorang bidan Unisa Yogyakarta. Nah, beliau ini adalah Kak Firda. Beliau adalah bidan, lulusan dari Unisa Yogyakarta juga. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang tanda bahaya fisik ataupun psikologis ketika masa kehamilan. Selamat datang Kak Firda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Firda, tema kali ini saya kira cukup menarik ya. Bahkan di dalam Al-Quran tentang kehamilan ini menjadi suatu sorotan yang besar, bahwa Allah menerangkan bahwa hamil ini adalah wahnan ala wahnin, atau lemah dan bertambah lemah, apalagi bagi seorang wanita. Nah, kita akan membahasnya nih pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, Kak Firda ini kan sudah memiliki putra, dan tentunya sebelum memiliki putra atau putranya lahir tentunya melalui proses kehamilan ya. Tidak mungkin kan langsung tiba brojol gitu. Kan enggak ya Kak ya? Iya enggak. Oke, saya pengen tahu nih, kemarin ketika hamil itu kondisinya seperti apa Kak? Wah, jadi KSBB ya, kelingan sing bien-bien. Waduh, KSBB. Oke. Oke, dulu waktu saya hamil itu saya menikah, terus bulan ke-6 setelah menikah saya alhamdulillah dianugerahi untuk kehamilan itu. Nah, untuk awal kehamilan mungkin ada rasa nggak enak ya, kayak rasanya tuh kayak bulanan. Tapi itu keterusan. Sensitifnya terus-terusan, nggak cuma PMS jadinya. Oke. Gitu. Nah, itu di trimester awal. Jadi untuk makanan juga nggak semuanya bisa masuk, dan memang pada umumnya kan terjadi perubahan hormonal yang bisa membuat ibu hamil itu merasakan salah satunya morning sickness. Nah, kalau saya itu dulu bukan morning sickness, tapi evening sickness. Jadi ketika nggak bisa makan, mual atau bahkan muntah itu di jam setelah zuhur ke malam, itu nggak bisa. Ya. Kayak kesurupan, malah kesurupan Mbak. Kalau morning itu kan pagi lah, ini kok sore-sore kesurupan. Nah, itu bukan bedanya ini? Itu nggak tahu. Yang lain itu pas tak tanyain pagi biasanya, tapi kok saya ya itu unik. Setiap ibu hamil pasti ngerasain hal-hal masing-masing gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali ya. Ada perubahan hormonal. Yang berubah apanya saja sih secara hormonal itu? Kalau secara hormonal otomatis karena ada sesuatu yang baru yang ada di dalam tubuh kita, otomatis kan kita kayak adaptasi hormon tersebut. Berarti ada ini nggak Pak? Gejala-gejala fisik gitu ketika hamil pertama, itu gejala fisik yang sering dialami oleh seorang calon ibu itu seperti apa? Kalau untuk tanda-tanda awal itu sepertinya waktu itu pusing, ada rasa pusing, kemudian terkesan malas, jadi lemas, terus ingin ke kamar mandi terus. Nah, itulah untuk awal-awal seperti itu. Oke, jadi ada aspek fisik ya. Itu kira-kira berbahaya tidak sih? Kalau untuk normal, asal tidak berlebihan, kayak misalnya mual muntah itu normal. Tapi kalau udah berlebihan sampai ibunya lemes, itu
udah nggak normal lagi, nanti dia bisa dehidrasi. Nah kalau ibunya udah dehidrasi, otomatis kan berdampak ke anaknya. Jadi kebanyakan memang awal-awal itu ada beberapa ibu hamil yang dia sampai disuruh bed rest mungkin. Itu karena dia mungkin udah lemas karena mual muntah berlebihan, jadinya memang harus istirahat total dengan asupan makanan ya yang sesuai kayak gitu. Itu bahaya fisiknya ya. Kalau dari ranah psikologis itu juga memang perubahan hormonal ini memberi suatu sensasi yang berbeda. Kadang-kadang kan wanita hamil atau ibu yang mengalami hamil di semester pertama itu kan kadang-kadang merasa ini ya, kok ada sesuatu yang cemas, kemudian gelisah, bener nggak sih? Ini saya siap nggak ya menerima kehamilan ini? Kan saya pengen ini, masih pengen merencanakan sesuatu, atau pengen saya pengen bulan madunya lebih lama dulu deh, jangan hamil. Nah itu kan kadang-kadang juga merasa jadi ibu jadi lemas, males bergerak. Nah itu mengalami juga nggak Mbak? Iya, kalau dulu mungkin karena masih sama-sama muda, masih ingin menunda, ingin pacaran dulu, tapi ya memang dikasihnya Allah lebih cepat. Ya itu memang ada awal-awal mungkin merasa ya pacarannya kurang lama nih gitu. Jadinya awal-awal tuh masih ngerasa aduh ini gimana hamil, udah cuma berdua kan di Jogja, dan banyak hal-hal yang masih belum bisa nerima banget gitu kalau misal kita hamil. Karena kalau hamil kan otomatis semuanya terbatas, kayak misalnya harus lebih hati-hati karena kita nggak cuma bawa badan kita, tapi ada badan anak kita di dalam sini gitu. Jadi memang ada bahaya fisik dan psikisnya. Psikisnya merasa sesuatu yang baru dan harus beradaptasi. Kadang-kadang kita menerima diri aja, kadang-kadang aduh bener nggak sih saya siap menjadi ibu gitu kan. Nah itu ya. Biasanya kalau orang hamil itu mengalami ngidam ya. Nah itu dulu ngalamin nggak? Kalau saya dulu ya bisa dikatakan mengalami ya kalau ngidam yang pada umumnya. Jadi pas dulu itu suka banget yang namanya ngemil es batu. Jadi kalau semisal makan siang gitu, karena masih bisa makan sampai siang itu, tuh habis makan harus sangu es batu dari tempat makan. Nanti pas kerja itu sambil ngemil es batu. Nah itu bisa beda banget rasanya ketika pas hamil sama saat sekarang ini. Maksudnya waktu sekarang makan es batu ya bukan hal-hal yang aduh pengen terus enggak. Jadi ada rasa bedanya di situ. Itu kenapa? Apakah setiap wanita itu pasti mengalami ngidam, atau jangan-jangan ngidam itu hanya sebatas ini ya, hoax ya, pelampiasan seorang wanita yang pengen diperhati ini sama suaminya? Kalau menurut dari ilmu kebidanan bagaimana? Kalau semisal yang namanya hamil kan pasti ada perubahan fisik, perubahan hormonal maksudnya. Perubahan hormonal itu bisa membuat seorang ibu hamil itu merasakan lebih sensitif terhadap makanan mungkin atau penciuman. Nah makanya ada ibu-ibu hamil yang kalau nyium bau suaminya gitu nggak suka. Itu mungkin ada. Nah itu karena sensitif itu. Nah kalau dengan ngidam itu lebih ke rasa senang ketika keinginan kita itu terwujud gitu. Nah berarti ini sangat berdampak juga dengan psikis ya. Jadi ketika wanita ngidam, mereka pingin diperhatikan terutama oleh suaminya gitu ya. Nah kenyamanan psikologis inilah yang sekiranya diperlukan oleh seorang ibu hamil ya. Karena dengan nyaman imunnya akan meningkat, terus kemudian dengan imunnya meningkat pasti akan bayinya juga akan merasa sehat itu. Dan ternyata memang ngidam ini bukan hoax ya, karena memang fakta juga. Jadi banyak wanita yang mengalami ngidam. Kenapa kok bisa rasa makanan yang itu juga berubah? Yang dulunya misalnya tidak suka mie, tetapi ketika ngidam kok malah makan mie. Nah ini adalah sesuatu yang perubahan hormonal tadi, sehingga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap yang dulunya tidak disukai sekarang menjadi disukai. Dan ternyata memang kalau
dengar banyak cerita atau testimoni dari beberapa ibu yang sedang hamil, wah, itu nyidamnya memang macam-macam. Dulu pun istri saya pun juga seperti itu, nyidamnya sate ya, sama-sama sate gitu kan. Tetapi maunya sate yang didorong, nggak mau sate yang ini. Jadi harus keliling kampung itu mencari. Sate yang didorong. Iya, dan harus itu. Nah, itu kenapa? Ini ujian atau memang ini ya bagi suami. Tetapi dengan seperti itu kayak kita sebagai suami ya pembuktian bahwa kita juga membahasakan cinta kita menuruti keinginan istri. Dengan istri terpenuhi tadi kata Bu Bidan ini lebih senang ya, senang ketika diturutin itu excited gitu. Nah, itu kan aspek-aspek psikologisnya terpenuhi, sehingga memang sebagai seorang suami dari awal memang harus siaga untuk istrinya dan calon bayinya. Iya. Gitu ya? Betul Oh, Pak, betul. betul sekali. Oke, menarik sekali. Ketika nyidam itu memang terjadi di trimester pertama ya, kebanyakan. Kebanyakan. Iya. Betul. Terus kemudian di dalam kehamilan itu dibagi 3 trimester ya, awal, tengah, dan akhir. Ketika di tengah biasanya yang terjadi bagaimana Kak? Kalau untuk trimester kedua itu lebih karena sudah diadaptasinya sudah di trimester awal, jadi trimester kedua itu lebih nyaman, makan udah enak, cuma memang lebih sering kamar mandinya itu lebih banyak daripada yang trimester 1 gitu. Nah, itu lebih enak, lebih bisa menerima soal kehamilannya, lebih ngerasa aku harus sehat nih, biar bayi aku juga sehat gitu. Berarti sudah bisa menerima dirinya ya. Kalau dulu di awal tadi kan adaptasi ya, aduh saya mampu nggak nih menjadi seorang ibu gitu kan. Dan yang pasti kalau udah trimester kedua itu kita sudah bisa ngerasain geraknya janin. Oke. Nah itu gimana itu? Itu yang bikin kita, wah ternyata memang ya mau kita harus menerima ini, emang ini anak kita. Dan ketika dia gerak-gerak itu ada rasa wah seneng ya, pengen cepet-cepet deh punya gendong dia. Oke. Gitu. Nah ini juga secara psikologis jadi bisa merasakan ini ya, apa rasa kasih sayang terhadap anak di dalam kandungannya, karena sudah merasa dengan gerakan itu. Jadi hubungan emosional antara ibu dengan calon bayinya sudah mulai terasa ya. Dan biasanya sering dilus-lus ya Mbak ya? Iya, gitu, sering dilus-lus. Baik kalau malam juga sering gangguin juga kalau semisal dia sampai gitu, kita nendang bikin itu ya? Nendang. Nah itu oke. Ada nggak sih bahaya fisik yang terjadi di semester kedua? Kalau untuk bahaya kehamilan itu masih rawan di 20 minggu pertama. Ya termasuk trimester kedua itu masih. Makanya kenapa kok kita harus ada paling tidak pengaman untuk perut. Oh, oke. Itu semacam mungkin stagen itu untuk menahan biar kalau semisal kita naik motor gitu goncangannya tidak terlalu terasa di bayinya. Dan kalau semisal memang ada kan ada kandungannya yang lemah, nah itu kan sangat rawan ketika dia kegoncang sedikit, kena bentur sedikit, ya itu yang memang harus tetap dihindari ketika masih di trimester kedua gitu. Oh gitu ya. Rawan keguguran nggak sih? Iya rawan karena ya kena benturan kan kalau segala sesuatu yang membentur dari luar itu akan berakibat di si janinnya itu. Nanti bisa jadi mungkin ada kelainan malahan karena dia oh gitu ya. Iya sih, saya juga membaca nih dari teori Harlock itu memang hingga masa minggu kelima ya, bulan kelima itu masih memungkinkan dan rawan terhadap ini ya, keguguran ya. Secara fisik seperti itu. Nah, saya tertarik nih, ketika ibu hamil tentunya kan sering berinteraksi dengan cara mengelus-elus perut. Nah, kira-kira selain itu peran suami ketika ini Mbak, ketika dalam mendekatkan dengan anak, kan ada nih kadang sering juga ketika istrinya hamil
suami itu mengajikan gitu, membacakan ayat-ayat di dekat perutnya, itu kira-kira apa sih, berefek nggak terhadap goncangan dari si anak itu? Kalau untuk memang kalau anak kan bulan keempat atau kelima itu sudah bisa mendengar Betul. lingkungan luar. Yes. Jadi alangkah baiknya ya yang namanya sudah masih kecil itu bagusnya didengarkan hal-hal yang baik. Ya salah satunya itu mungkin bacaan Al-Qur'an atau musik klasik kayak gitu. Nah, bagus lagi kalau semisal pagi makanya ayahnya kerja gitu. Tetap Adek, bapak kerja dulu ya. Gitu nanti ya. sore ketemu ya kita gitu. Oke. Itu komunikasi yang sangat perlu dijalin walaupun si bayi itu masih di dalam kandungan gitu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Kak Firda, bahwa memang ketika semester kedua ini terjadi juga penguatan sistem sarafnya dia ya, terutama di dalam kematangan sel otaknya, sehingga memang stimulasi dari luar itu diperlukan. Seperti tadi banyak penelitian yang menyatakan bahwa musik klasik itu juga bagus untuk perkembangan kemampuan berpikir anak ke depannya nanti. Nah, kalau di dalam Islam banyak juga nih yang juga mengajikan itu apa ya? Membacakan Al-Qur'an untuk si anak. Nah, ini memang bentuk dari stimulus dari luar. Dan secara psikologis, kenapa sih seorang ayah juga pengen menyentuh calon bayinya di perutnya istri? Nah, ini sebagai bahasa cinta tadi, kenyamanan psikologis. Jadi yang nyaman siapa? Ya ibunya juga nyaman, bundanya. Terus kemudian anaknya tentu juga nyaman untuk berinteraksi ke depannya. Nah, karena apa? Karena sudah mulai bisa menerima rangsangan dari luar, gitu ya. Oke. Kemudian di ini trimester akhir ya. Trimester akhir ini biasanya terjadi di bulan keberapa? 6 ya? Bulan terakhir. 6 sampai 9 ya. Yang secara fisik gitu, bahaya yang sering tampak itu apa? Kalau untuk bahaya mungkin lebih ke karena adiknya kan semakin besar. Kemudian untuk metabolisme tubuh itu semakin berat kasarannya ya, berat. Nah, jadi kadang ibu hamil itu pasti ada ngerasain bengkak di kaki. Oke. Nah, bengkak di kaki ini kalau semisal memang ibunya tidak ada riwayat darah tinggi itu masih aman. Tapi kalau semisal bengkaknya ini kaki, terus ada tangan, terus bahkan pipi atau muka itu ditakutkan protein urinnya ada. Nah, protein urin ini nanti bisa membuat yang menilai itu hipertensinya. Oke. Emang bahayanya seperti apa Bisa ketika kejang, ibu? Pak. Jadi kalau protein urinnya tinggi itu ibu hamil bisa kejang. Oke. Makanya ketika mengantar istri saya periksa itu selalu dites tensinya ya. Berarti ada fungsi itu juga ya? Iya, itu untuk memantau pemeriksaan tekanan darah ibunya biar masih stabil. Dan memang pasti sebelum pemeriksaan pasti ditanyakan masih awal ya. Kalau masih awal pasti ditanyakan ada riwayat keluarga penyakit darah tinggi atau tidak, penyakit gula atau tidak. Nah, itu karena bisa untuk mengontrol juga. Ketika ibunya hamil, misalnya tekanan darahnya pas sebelum hamil sudah tinggi. Nah, kemudian ketika hamil ini ada kemungkinan karena lebih berat kan kerjanya si jantung itu, akan ada kemungkinan dia tinggi juga gitu. Dan itu cukup bahaya kalau semisal tidak terkontrol. Dan kalau semisal yang diabetes misalnya, punya penyakit diabetes, itu bisa karena manis berlebih, mungkin nggak kontrol bisa besar ke bayinya. Nah, itu nanti kalau besar ke bayi bisa nanti susah untuk kelahirannya. Nah, kalau diabetes kan lebih familiar ke susah luka susah kering. Nah, itu juga bahaya juga kalau misal. Makanya pas anamnesa pasti akan ditanyakan untuk riwayat penyakit beratnya ibunya itu.
Jadi dampaknya ke sana ya. Jadi bukan sekedar check up gitu ya, check up medis ya. Oke, terus kemudian yang sering terjadi kalau misalnya nih sudah mau lahiran gitu, tapi berat badan janin itu masih rendah gitu. Itu efeknya apa sih? Efeknya mungkin bisa itu berat bayi lahir rendah ya, BBLR. BBLR ya. Nah itu bisa di AWK ya, apa namanya, dicegah, diantisipasi karena mendekati misalnya baru 8 bulan, oh ini kurang nih berat badannya, biasanya dokter akan, kalau gampangnya itu akan memberikan advice ke ibunya untuk makan es krim misalnya kayak gitu, karena untuk menambah berat ke bayinya, karena bisa jadi itu ibunya udah makan banyak tapi malah ke ibunya bukan ke bayinya, itu bisa jadi. Nah gitu, karena metabolismenya mungkin ibunya makanya asal-asalan, itu kan malah larinya ke ibunya bukan ke bayinya. Nah ini menarik, saya juga pernah baca bahwa ini kayaknya ibunya makanya banyak, tetapi kok bayinya tetap dikit, itu biasanya apa sih? Terus saya pernah baca tentang anoksia embrio. Itu ya, jadi kayak plasentanya bermasalah kayak gitu, gimana ya? Kalau semisal anoksia itu mungkin perlekatan plasentanya Pak. Ya ketika dia, karena yang namanya awal kehamilan dia kan indung telur, itu telurnya jalan ke tuba falopi terus ketemu sama sperma. Nah itu ketika perlekatannya kan dia yang namanya di sini kan adanya cuma cairan ya Pak ya. Nah itu ketika perlekatan ada yang namanya uterus, itu ada yang di atas bulat gitu ya Pak ya. Nah kalau semisal dia perlekatannya misal di deket jalan lahir, itu kalau semisal dia nanti besar, ada kemungkinan dia ada perdarahan. Nah kalau semisal di jalan lahirnya itu ternyata plasentanya itu udah perdarahan, otomatis karena plasenta adalah tempat makanannya si bayi akan berdampak ke bayinya. Bisa-bisa bayinya sehingga asupannya nggak sampai ke bayi juga gitu. Asupannya juga nggak nyampe ke bayi, itu juga bisa. Nah ini yang banyak juga ditemui BBLR ya nanti ke depannya. Baik, itu terkait dengan perkembangan fisik. Nah ini saya juga menganalisa tentang perkembangan psikologis juga nih Mbak, yang secara ada beberapa hal nih yang secara teori gitu terkait dengan kepercayaan tradisional. Nah dulu mempercayai apa Mbak? Pernah nggak kalau misalnya ngidam itu, kalau ini ngiler apa anaknya, kalau nggak diturutin ngiler. Nah itu hoax ya. Jadi itu hoax. Kalau gitu tidak ada data yang valid bahwa terus kemudian anaknya ngecesan, oh itu gara-gara dulu ketika nyidam nggak diturutin. Nah ini banyak kepercayaan tradisional yang dulu sebelum berkembang ilmu itu mempengaruhi psikis ibu hamil. Jadi seolah-olah seperti itu kan, kalau nggak dituruti nanti anakmu ngiler loh, sebagai ancaman nih kepada ayahnya. Nah kemudian ayah walaupun nggak punya duit ya, apa yang diinginkan ibu selalu diturutin. Nah itu yang tidak benar. Kemudian ada lagi nih, secara tradisional seringkali anak laki-laki itu dijadikan sebagai anak idaman, ya kan? Terus kemudian ketika ternyata hasil USG-nya aduh perempuan. Nah biasanya ketika seperti itu yang sering terjadi apa bagi Sarah? Otomatis yang namanya ibu hamil itu lebih sensitif. Nah ketika misal obrolan ketika sebelum hamil, oh besok aku pengen punya, misalnya suaminya bilang besok punya anak pertama yang laki-laki aja ya gitu, nanti biar bisa kita siapkan untuk menjadi pemimpin buat adik-adiknya misalnya kayak gitu. Nah ketika misal hamil ternyata USG terus perempuan, nah ini agak bikin ibu kepikiran nih, duh jangan-jangan nanti kalau sudah lahiran bapaknya nggak sayang nih sama anakku kayak gitu. Nah itu pasti kepikiran banget sama ibunya, dan kepikiran ibunya itu akan berdampak ke semuanya gitu, dari makannya, dari kurang tidurnya, dari pokoknya semangatnya juga akan berkurang. Ya, betul sekali.
Jadi menurut Harlock itu memang faktor orang di samping ibu atau sikap kurang menyenangkan dari orang terdekat ibu atau calon ibu itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bahkan gini, ketika anak idaman itu tidak terjadi, kemudian yang lahir yang akhirnya ketika di USG perempuan, maka itu pun juga bisa berdampak kepada nantinya setelah lahir. Bisa jadi terus kemudian keluarga itu karena mungkin si ayah ini adalah anak tunggal pewaris tahta kerajaan itu ya, wah jadi pengen punya segalanya, punya perusahaan, nanti yang melanjutkan siapa ini, aduh perempuan itu bisa apa, kadang-kadang kan seperti itu, sehingga secara psikis nanti penerimaan ayah atau keluarganya yang lain itu juga aduh kurang ikhlas menerima anak. Nah ini yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Ingat ya bahwa ketika anak itu tidak diterima dan merasa dikucilkan itu kan, terus kemudian nanti menjadi insecure, terus kemudian nggak percaya diri. Nah ini juga tidak baik, sehingga peran dari sekelilingnya itu harusnya mensupport, karena kita tidak bisa menentukan laki-laki atau perempuan. Begitu sudah terjadi pembuahan itu ya sudah final sebenarnya, terus nggak bisa diusahakan ya, karena ada itu mitos ya, bahwa ketika sudah menjadi pembuahan terus kemudian diusahakan ini biar jadinya laki-laki nih, makanya saya harus banyak makan protein misalnya, terus kemudian supaya perempuan saya harus makan banyak sayur misalnya. Nah itu ternyata dari Harlock ini adalah suatu mitos saja, karena itu sudah terjadi pembuahan. Tetapi mungkin kalau sebelum terjadi pembuahan itu bisa diupayakan dengan mengkonsumsi yang kandungan asamnya tinggi. Nah itu yang terjadi ketika ibu-ibu melakukan program hamil ya, promil. Jadi belum hamil terus kemudian makan daging yang banyak supaya cowok, nah itu nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau ketika program sebelum terjadi pembuahan itu bisa terjadi. Nah terus kemudian ini yang mungkin agak sensitif juga sih, tekanan yang dialami ibu. Nah kondisi psikis ibu itu sangat menentukan perkembangan janin dan juga nanti pasca lahir. Kalau kakak sendiri gitu gimana ketika tekanan selama masa kehamilan itu kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap perkembangan janin? Ya, orang biasa aja yang nggak hamil aja itu kalau soal psikis saja mempengaruhi untuk seluruh badannya. Misalnya dia secara secara fisik sehat, tapi pikiran, aduh aku kok sakit hati ya sama dia. Nah itu bakal bikin dia malah jadi sakit, jadi pusing karena kepikiran. Nah itu orang yang biasa aja, apalagi yang ibu hamil, dia yang lebih sensitif, yang hormonnya itu ada perubahan dari yang sebelum hamil. Nah itu pastinya akan lebih membuat ibu itu cemas, membuat ibu itu ya jadi kurang pede, membuat ibu itu aduh gimana ya ini nanti kalau semisal kehamilanku ada keanehan ke depannya kayak gitu, pasti akan mikir, dan mikirnya itu akan berdampak karena di badan ibunya nggak cuma ibunya sama anak, ya otomatis berdampak ke dua belah pihak itu yang ada di badan ibunya kena, anaknya juga kena. Nah itu yang nggak bagus. Iya betul sekali. Jadi tekanan yang dialami ibu ini selama masa kehamilan itu memang riskan sekali ya. Bahkan dari beberapa penelitian termasuk yang disampaikan oleh Harlock itu, bahwa rasa khawatir, kemudian rasa bingung, cemas itu ternyata mempengaruhi perjalanan perkembangan janinnya. Bahkan itu setelah janin bisa juga mengakibatkan menghambat proses persalinan, karena kan ini ya cemas ini ternyata malah bisa melebihan berat badan bagi anak, sehingga kan proses persalinannya nanti akan terganggu. Begitu juga dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini, itu bisa mengakibatkan komplikasi juga sih. Dilahirkan ini karena susah tadi, kemudian anak dilahirkan dengan alat bantu. Oke, Unisa Muda, bahwa tanda bahaya fisik dan psikis bagi wanita hamil itu adalah sesuatu yang nyata, sehingga
kita sebaik mungkin berupaya untuk menghindarinya ya, dengan ilmu pengetahuan yang cukup, terus kemudian dengan komunikasi yang bagus antara suami dan istri, sehingga fisik janin yang sehat, kemudian psikis ibu dan janin itu juga akan terjaga, sehingga nanti ketika kelahiran proses persalinan dapat berjalan dengan lancar, dengan selamat semuanya, dan menjadi keluarga yang sangat bahagia ya. Itu tentunya yang didambakan atau yang diidam-idamkan oleh seluruh orang tua di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia ya, di dunia itu. Dan itu ya teman-teman, pentingnya kita memahami hal tersebut. Dan terima kasih untuk diskusi online pada kesempatan kali ini, Kak Firda yang telah berbagi ilmu kolaborasi dengan psikologi dan bidan untuk membahas tentang tanda bahaya fisik dan psikis masa kehamilan. Baik, saya akan menyimpulkan diskusi online pada kesempatan kali ini bahwa tanda bahaya fisik dan psikis pada masa kehamilan itu memang benar adanya, jadi bukan suatu hoax, sehingga kita harus apalagi sebagai pasang suami istri itu harus memahami itu ya, karena berhubungan dengan perkembangan calon bayinya dan nanti anaknya ketika sudah lahir di dunia. Dan secara fisik dan psikis ini tidak bisa dipisahkan, ibarat mata uang ya, koin mata uang gitu, saling melengkapi, sehingga upaya-upaya memberikan kenyamanan psikis itu diperlukan supaya fisik ibu dan janin itu menjadi sehat, dan ketika lahir ke dunia nanti dalam keadaan yang sangat baik dan menggembirakan tentunya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Firda atas waktunya yang sudah berbagi ilmu. Kolaborasi pada kesempatan kali ini antara keilmuan bidan dan juga keilmuan psikologi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Unisa Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.